Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Giro dalam dunia manajemen pemasaran. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nggak apa itu Giro? Jadi, Giro secara sederhana di sini dapat dikatakan sebagai media pemindahan dana yang mana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan bilet Giro ataupun cek. Jumlah simpanan giro itu lebih dinamis ataupun berfluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga giro merupakan sumber dana yang termasuk jangka pendek bagi suatu perbankan. Pada giro ini juga ada rekeningnya, nama rekening giro yang dananya bisa ditambah dan diambil sesuai dengan perintah. Jadi siapakah yang menjadi segmen pada giro ini? Nah, adanya produk ini adalah untuk semua kalangan masyarakat yang ada. Oleh sebab itu, karena sistemnya yang hampir mirip dengan tabungan, maka perbankan syariah menciptakan giro syariah. Gunanya apa? Agar masyarakat muslim tetap meyakini akan produk ini. Akan tetapi, terciptanya giro syariah tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang bernon muslim. Pada intinya, giro syariah ini gunanya adalah untuk membuka layanan kepada semua kalangan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang delivery-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan nasabah yaitu mendatangi bank. Setelah datang ke bank, nasabah menemui satpam dan bertanya harus kemana ia melangkah. Nah, satpam akan menyuruh nasabah untuk mengambil nomor antrian untuk mendatangi customer service. Maka setelah nasabah masuk dan mengambil nomor antrian, nasabah duduk terlebih dahulu dan ketika nomor antriannya dipanggil, maka nasabah menghadap customer service. Di situ, customer service akan menyuruh nasabah untuk mengisi dan menandatangani surat permohonan pembukaan rekening. Selain itu, nasabah juga disuruh untuk memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP, fotokopi SIM, fotokopi paspor, fotokopi NPWP. Dan untuk WNA ditambah fotokopi KITAS. Dan untuk perusahaan ataupun badan usaha ditambah fotokopi akta pendirian perusahaan. Setelah customer service memeriksa dokumen dan tidak ada catatan daftar hitam, dokumen juga lengkap, maka nasabah disuruh untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir dan disetujui oleh customer service, maka nasabah disuruh untuk melakukan setoran pertama. Kalau dia adalah perorangan, maka setoran pertamanya minimal Rp500.000. Kalau ia badan usaha atau perusahaan, minimal setoran awalnya adalah 1 juta. Setelah selesai menyetor, maka tahap akhirnya yaitu customer service akan memberikan nasabah sebuah belangko berisi cek dan bilet giro serta serta keterangan pembayaran setoran awal. Maka itulah langkah-langkah untuk membuat rekening giro ataupun menjadi pemegang rekening giro. Nah, lalu cara mencairkannya yaitu dengan cek, dengan menukarkan cek ataupun dengan bilet giro, dan mengisinya otomatis dengan datang ke teller. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Dwi Regina Erni akan menjelaskan tentang strategi penerapan harga pada produk giro. Nah, yang dimana biasanya suatu produk itu dikeluarkan atas dasar dari permintaan atau keinginan dari nasabah atau masyarakat. Lalu bisa kita ambil contoh dari salah satu produk perbankan yaitu adalah produk giro. Nah, bank bisa menerapkan harga dari produk tersebut itu didasarkan dari seberapa banyak seberapa banyak pengeluaran yang telah kita keluarkan atau yang telah bank keluarkan dalam proses pembuatan produk tersebut gitu. Kenapa dilihat dari sisi itu? Karena agar tidak adanya suatu kejanggalan atau tidak ada kerugian yang kerugian dari produk tersebut. Lalu strategi yang mana yang digunakan atau masuk ke dalam strategi apa penerapan tersebut? Menurut saya
penerapan harga itu masuk ke dalam strategi penerapan harga berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Kenapa demikian? Ya karena banyak nasabah atau masyarakat yang menginginkan produk tersebut agar dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Nah, berapa sih biaya dalam mengeluarkan produk tersebut? Nah, pada setiap bank itu pada dasarnya memiliki harga yang berbeda-beda atau syarat yang berbeda-beda. Nah, namun pada dasarnya atau pada umumnya biasanya setoran awal pada rekening giro itu adalah sebesar Rp500.000 yang dijatuhkan pada rekening giro untuk perseorangan. Nah, lalu ada juga rekening giro untuk perusahaan yang dimana itu juga yang biasanya itu pada umumnya itu sebesar Rp1.000.000. Di sini saya akan menjelaskan value dari giro. Kita pahami dulu giro itu apa. Giro ini adalah salah satu produk dari bank yang mirip seperti tabungan, namun yang membedakannya adalah dalam penarikannya. Giro ini penarikannya menggunakan cek atau surat perintah. Nah, kalau dilihat dari nilai, dinilai atau tidaknya suatu produk dalam masyarakat itu tergantung produk itu sendiri. Jika produk itu baik, maka masyarakat pun akan menilai dengan baik. Lalu, value dari giro ini kita lihat baik dalam bidang akuntansi ataupun bidang keuangan, yaitu dengan memudahkan penarikan uang dalam jumlah yang besar tanpa mengganggu kegiatan transaksi yang lain. Jadi jika kita mengambil uang dalam jumlah yang besar, kita tidak perlu mengambilnya secara tunai. Kita cukup mengambilnya dengan bentuk cek. Jadi nilai lebih dari giro ini tuh sistem keamanannya gitu. Sistem keamanannya lebih terjaga dibandingkan dengan penarikan secara tunai. Kenapa? Karena jika penarikan secara tunai kan otomatis uang itu ada di genggaman kita, sedangkan penarikan secara giro atau secara cek ataupun surat perintah itu tidak ada wujudnya, namun dalam bentuk kertas. Mungkin ini aja nilai dari giro. Manfaatnya buat masyarakat itu memudahkan masyarakat jika dalam hal mendadak ingin mengambil uang yang berjumlah besar. Gini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang materi giro dalam dunia pemasaran. Dan adapun tentang itu yang wajib kita ketahui adalah tentang mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan adapun beberapa cara untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, yaitu yang pertama, kita harus menjaga produk kualitas. Yang kedua, komunikasi yang lancar dengan pembeli. Dan yang ketiga, berikan perhatian khusus kepada pembeli. Dan yang keempat, perhatikan pelayanan transaksi. Dan yang kelima, terima kritik dan saran dari pembeli. Dan yang keenam, marketplace yang terpercaya.